Halo semuanya, kenalin nama aku Afni Riri Solahi. Aku dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM C1D1230027. Kali ini aku kembali lagi membahas mengenai cyber security dengan membahas mengenai perkembangan ataupun tren dari kejahatan cyber. Yang dimana pada mata kuliah Cyber Security Management ini ada dosen pengampunya juga nih beliau adalah Bapak Bambang Purnomo SCMM untuk dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Oke, sebelum kita membahas lebih detail nih, apa aja itu tren-trennya, aku akan bahas dulu nih, tren dan perkembangan kejahatan cyber itu apa. Nah, kejahatan cyber atau cybercrime itu adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet atau sistem komputer. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kejahatan itu makin canggih juga teman-teman. Dulu hanya berupa pencurian data sederhana, sekarang bisa berupa serangan terhadap sistem negara, pencurian uang yang dalam jumlah besar, hingga penyebaran informasi palsu dan masif. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi nih, 5 tren yang lagi viral ya, lagi hype untuk tren cyber. Yang pertama, itu tuh ada phishing, yaitu semakin banyak terjadi di mana penjahat itu menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi kita, teman-teman. Selanjutnya ada ransomware, yaitu meningkat ya dia, yaitu virus yang mengunci data korban dan memakainya dan untuk meminta tebusan dia. Selanjutnya ada namanya deepfake, yaitu digunakan untuk menipu dengan membuat video ataupun audio palsu yang menyerupai orang sungguhan. Yang keempat, itu ada serangan terhadap call system, yang dimana karena semakin banyak perusahaan yang menyimpan data di cloud, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor ya teman-teman ya, faktor untuk, terjadinya serangan terhadap cloud system. Yang terakhir ada social engineering, yaitu makin canggih, suatu teknologi, maka penjahat itu juga semakin canggih dalam memanipulasi psikologi korban agar mau memberikan informasi penting. Oke, kita udah bahas nih 5 tren itu, secara garis besarnya apa aja. Selanjutnya kita akan bahas dulu nih secara detail lebih dalamnya lagi mengenai phishing. Oke, phishing itu adalah suatu upaya penipuan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya yang biasanya melalui email, pesan teks, situs web palsu yang digunakan untuk mencuri data pribadi seperti username, password, dan juga data keuangan, teman-teman. Nah, tren dan sejarahnya. Jadi phishing ini tuh udah muncul nih sejak tahun 2000-an dan meningkat drastis seiring adaptasinya ada email massal. Nah, pada tahun 2020 hingga sekarang lonjakan tajam makin terjadi yang dimana selama pandemi karena meningkatnya aktivitas digital dan remote working. Yang dimana pada pandemi orang-orang itu lebih banyak menggunakan data secara digital sehingga kejahatan phishing itu semakin naik setelah munculnya pandemi hingga sampai sekarang. Lalu, metode phishing ini juga kian menyasar ke media sosial dan aplikasi pesan instan. Nah, contohnya itu apa? Email palsu mengaku dari suatu bank yang meminta konfirmasi data. Yang kedua juga bisa jadi dalam bentuk SMS penipuan berkedok undangan pernikahan yang berisi malware. Oke, kita membahas lagi nih, yang selanjutnya itu adalah ransomware. Nah, ransomware itu apa? Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsikan data korban dan meminta uang tebusan untuk mengaksesnya kembali. Nah, ransomware ini tuh udah muncul sejak tahun 2005, tapi terkenal secara global dan secara global pada kasus, WannaCry pada tahun 2017. Lalu makin makin viral nih pada tahun 2021 hingga 2023, kasus meningkat pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan, yang dimana diprediksikan akan terus berkembang dengan metode serangan yang lebih canggih atau double extortion. Nah, contohnya itu apa? Serangan WannaCry pada tahun 2017 itu menginfeksikan 200.000 komputer di 150 negara. Yang dimana juga contoh lainnya ada pada serangan terhadap kolonial Filipina pada tahun 2021 di US yang mengganggu distribusi bahan bakar pada tahun 2021. Oke, kita masuk lagi ke tren yang ketiga, yaitu ada deepfake. Nah, deepfake itu apa? Deepfake itu adalah suatu teknologi berbasis AI yang membuat video, gambar, ataupun suara palsu yang menyerupai individu nyata
secara meyakinkan. Nah, tren dan sejarahnya itu dimulai sejak teknologi deepfake ini berkembang pada tahun 2017 dan dipopulerkan oleh komunitas online pada tahun 2017. Nah, mulai terkenalnya lagi hingga pada tahun 2019 hingga 2025 hingga saat ini yang digunakan untuk membuat konten hoaks, pornografi palsu, dan penipuan korporat. Saat ini juga digunakan dalam konteks politik dan manipulasi opini publik. Video palsu tokoh politik yang contohnya itu apa? Seperti maaf, video palsu tokoh politik yang menyampaikan pernyataan kontroversial dan juga ada suara CEO palsu yang digunakan untuk mengelabui staf keuangan perusahaan. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan deepfake ini ya, yang dimana banyak kasus juga seperti konten-konten pornografi yang berbasis AI video yang menyerupai video wajah kita yang seakan-akan sedang melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang kurang baik ya, yang dimana hal tersebut akan dibuat untuk menjadi ancaman agar kita dapat membayar untuk tebusan agar menghapus data tersebut. Padahal itu sebenarnya kita nggak ngelakuin, tapi para pelaku ini melakukan itu untuk seakan-akan kita tuh melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu serangan terhadap cloud system. Nah, serangan cloud system itu tuh dia menargetkan pada sistem penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive, Dropbox, AWS, dan sebagainya. Dengan tujuannya apa? Yaitu mencuri dan merusak data. Nah, mulai terkenalnya juga serangan terhadap cloud system itu menjadi perhatian pada tahun 2012. Dan seiring adaptasinya cloud oleh perusahaan-perusahaan digital sekarang, nah makin berkembang dari tahun 2020 hingga sekarang makin meningkat tajam nih kasus tersebut, yang dimana mayoritas perusahaan beralih kepada cloud selama pandemi. Jadi makin banyak perusahaan-perusahaan yang rugi akibat ya cloud datanya itu pada diserang gitu. Nah, masalah yang sering muncul dari konfigurasi cloud ini yang tidak aman seperti misconfiguration, yang dimana itu tuh makin terkenal pada tahun 2020. Terus contohnya itu apa? Itu kebocoran data pengguna Facebook pada tahun 2019 dari server cloud yang tidak aman, yang tidak diamankan. Yang kedua adalah pelanggaran data Capital One karena celah keamanan di layanan AWS. Kita masuk yang terakhir, yaitu social engineering. Nah, metode manipulasi psikologi korban untuk mendapatkan informasi sensitif, biasanya tanpa menggunakan teknologi secara langsung. Nah, tren dan sejarahnya telah digunakan sejak sejak lama ya teman-teman ya, bahkan sejak era pradigital, era sebelum kita masuk ke era digital seperti sekarang. Namun istilah social engineering ini mulai populer sejak tahun 1990-an. Nah, mulai makin populer lagi pada tahun 2010 hingga sekarang, digunakan bersamaan dengan teknik phishing dan rekayasa sosial digital. Di era sosial media, teknik ini tuh makin mudah dilakukan dengan memanfaatkan data publik. Contohnya itu apa? Yaitu telepon palsu dari bagian IT kampus yang meminta kata sandi. Yang kedua adalah penyamar yang menyamar sebagai kurir untuk meminta kode OTP. Oke teman-teman, sekian video aku mengenai 5 tren cyber yang lagi tren-trennya ya pada saat ini. Kita udah belajar mengenai cyber security, kita udah belajar juga dengan 5 tren tadi. Semoga harapannya teman-teman semua sini tuh lebih aware terhadap kejahatan-kejahatan cyber yang semakin berkembang. Keamanan cyber itu tuh bukan hanya tanggung jawab teknis, tapi tanggung jawab kita sebagai pengguna teknologi. Sekian video dari aku. Terima kasih. Bye-bye.